Saya boleh berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sarjono. Saya mengembalakan jemaat ada di Jakarta, di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat, dekat Airport Soekarno-Hatta. Ya, dan pelayanan kami penggembala baru 33 tahun. Dan itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu saya juga sampaikan salam untuk jemaat yang kami gembalakan, untuk jemaat Gekri di Sinam Jimbaran di tempat ini. Shalom semuanya. Ya. Hari ini saya mau karena bulan ini adalah, atau dalam minggu-minggu ini gereja ini juga, kami juga bulan misi, di mana Tuhan ingatkan kepada kita tentang bagaimana kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan salah satu kata yang sangat powerful adalah bagaimana saya dan saudara menjadi murid, dan menjadi murid yang sejati. Karena firman Tuhan di dalam amanat agung yang Tuhan ingatkan kepada kita, beberapa kali firman Tuhan telah disampaikan. Tuhan ingatkan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya menjadi murid yang sejati, seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita membaca Alkitab kita. Ya, Yohanes 1 ayat yang ketiga sampai ya, ini 78. Mari kita baca ini bersama sampai ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Yesus. Lalu berkata kepada mereka, kata mereka kepadanya, "Bi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Dengan 2 orang. Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. 2 orang murid itu melihat Yesus lewat. Kata, "Lihatlah." Dan firman Tuhan mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka
pergi mengikut untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini 45 tahun. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan mulai mempersiapkan untuk bagaimana saya juga supaya saya dapat juga bisa menghasilkan murid seperti katakan firman. Dalam sebuah perintisan, yang pada waktu itu saya baru menyelesaikan skripsi S1, menyelesaikan F1, kemudian Tuhan kirim ke daerah tadi Kalideres di Perumahan Citra. Dan saya diminta hanya untuk menempati sebuah rumah teman yang untuk menjaga rumah teman itu, karena teman yang punya rumah itu bekerja di luar negeri. Dan saya suruh menjaga atau menunggu rumah itu. Dan ketika saya berdoa, kalau Tuhan tempatkan saya untuk ada di rumah ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Kemudian dengan berjalannya waktu, akhirnya saya mulai melakukan seperti saya mempunyai rumah itu sendiri. Dengan membersihkan rumah itu, menjaganya dengan baik, membayar rekening-rekening yang dibutuhkan. Dan tapi ketika saya melihat ada tetangga yang sakit, Tuhan gerakkan saya bagaimana saya harus bisa mendoakan orang itu. Dan dengan pelayanan pribadi itu akhirnya satu jiwa mulai dimenangkan. Dari saya yang belum pernah mendoakan, akhirnya saya belajar mendoakan orang. Dari saya belajar menceritakan pengalaman hidup bagaimana Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan kebaikan dan mujizatnya dalam hidup saya. Jadi kenapa saya mau melayani Tuhan? Karena Tuhan telah mengasihi saya dan memberikan nyawanya kepada saya yang terbaik. Sebuah peristiwa yang terjadi di usia 2 tahun, saya mengalami sebuah musibah. Yaitu kalau kita mungkin saudara yang pernah menjadi anak-anak atau saudara yang punya anak usia 2 tahun, pasti kalau kita punya anak, kalau anak itu bangun pagi, pasti yang dicari adalah mamahnya, ya. Dan kalau mamahnya yang dicari pasti kalau pagi, apalagi kalau mamahnya berjualan atau berdagang, dia pasti sudah mempersiapkan pagi-pagi buta sebelum matahari terbit. Dan pada waktu itu setiap kita pasti juga menjumpai anak-anak bangun pasti mencari mamahnya atau ibunya, dan kebanyakan ada di dapur. Dan saya juga sama, pergi ke dapur. Tapi saya tidak tahu bahwa waktu saya pergi ke dapur hari itu, mak saya itu sedang mendidihkan air panas. Biasanya ditaruh di tempatnya. Tapi airnya
dia taruh di bawah. Saya tidak tahu kalau di belakang saya ada air panas yang baru saja mendidih, ditaruh di belakang saya. Saya hanya melangkah beberapa kali mundur dan akhirnya saya masuk ke air panas itu. Dan orang tua saya dan oma saya, wah, terkejut, mencari pertolongan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan peristiwa yang terjadi seperti yang saya alami, baik yang kena air panas maupun terbakar tubuh kita, itu semua lewat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua meninggal. Dan tinggal saya, orang tua saya yang sudah dalam Tuhan, berdoa minta Tuhan lakukan mujizatnya. Dan memang tiba saatnya, akhirnya dokter memberitahukan sebuah keputusan yang membuat kita juga melihat, kalau kita sebagai orang tua ya pasti menangis. Dan ketika dokter mengatakan bahwa suruh bawa pulang dalam kondisi yang masih sakit, berarti tidak ada harapan. Jadi saya dibawa dan akhirnya dibawa pulang karena dokter sudah angkat tangan. Dan orang tua saya bawa pulang dan kemudian tidak langsung dibawa pulang ke rumah, tapi dibawa ke gereja. Karena gereja dengan rumah hanya 3 rumah saja jaraknya, ya 50 meteran. Dan setiap hari beberapa jam sekali orang tua saya menengok saya pada waktu masih kecil itu, dan hanya berdoa dengan pendetanya, berdoa minta supaya Tuhan menyatakan kebaikan dan mujizatnya. Dan oleh doa itu setiap jam, setiap hari dipanjatkan, akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya. Hari demi hari saya mengalami pemulihan, kesehatan, minggu demi minggu akhirnya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dan ketika di usia 15 tahun di dalam sebuah ibadah seperti ini, kemudian seorang hamba Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan telah mengasihi saya dan saudara dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak dibinasakan dan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika hamba Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada dunia ini dan kepada kita semua, dan menantang siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan, siapa yang ingin melayani Tuhan boleh mengangkat tangan dan maju ke depan. Kemudian saya mengangkat tangan dan maju ke depan. Dan sejak itu usia 15 tahun dan usia 16 tahun tamat SMP itu saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya saya cari sekolah Alkitab yang dapat menerima tamatan SMP. Dan akhirnya ada di Jakarta, di Gereja Betel Indonesia. Dan sampai hari ini saya melayani di Gereja Betel Indonesia. Waktu itu ketua saudara Pak Hendra Gunawan itu ada di Petamburan namanya. Dan beliau itu sebagai ketua remaja. Ya, istrinya sama dengan saya mengajar sekolah minggu tahun 77. Dan setelah itu tidak bertemu lagi. 40 tahun lebih dan baru dipertemukan mungkin 2 tahun yang lalu. Dan saya juga bersyukur bisa dipertemukan dengan teman-teman satu pelayanan. Mungkin saya juga perkenalkan tim saya, 2 orang yang bersama dengan saya. Tadinya ada 6, yang 2 tidak bisa datang. Akhirnya kami berempat dengan Ibu Irma
Tapi karena kakak Pak Hendra meninggal, akhirnya Ibu Irma langsung ke Jakarta. Nah, saya mau perkenalkan tim saya, yaitu Ibu Ruth, ya, pakai baju hijau, dan Ibu Yankyo. Ya, dulu kami waktu praktek pelayanan, kami melayani sama-sama sebagai anak-anak muda di Pekalongan. Ya, dan setelah puluhan tahun baru dipertemukan lagi. Dan akhirnya kami menjadi satu tim untuk pelayanan. Setahun ini lebih kami terlibat di dalam pelayanan tim. Dan Tuhan ingatkan bagaimana ketika Tuhan jamah saya dan terlibat di dalam sebuah pemuridan. Saya juga dimuridkan atau diproses Tuhan begitu rupa menjadi pengerja 12 tahun. Dan baru Tuhan memberikan kesempatan menjadi gembala jemaat baru 33 tahun. Jadi firman Tuhan mengatakan, dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah. Kemudian kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Hal yang penting yang bisa kita lakukan, belajar dengar-dengaran. Artinya kita menjadi seorang murid, orang yang dengar-dengaran, dia punya iman yang sejati. Karena imannya didasarkan kepada Kristus yang kuasa dan kasihnya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka iman percaya kita juga tidak boleh berubah karena banyak hal yang terjadi bisa karena ya keuangan, bisa karena pasangan hidup, ya bisa karena jabatan. Karena itu dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi murid yang sejati? Kita perlu mempunyai iman yang sejati. Karena itu pengenalan dengan Kristus secara pribadi harus terus-menerus setiap hari dibaharui untuk mengalami Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pengalaman dengan Tuhan secara pribadi itulah yang membuat kita bergairah, membuat kita tetap semangat, membuat kita boleh terus melayani apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya ingin juga menyaksikan kebesaran Tuhan. 3 tahun lebih, 3 tahun setengah ini saya ditinggal oleh istri saya yang sudah waktu itu kami berkeluarga 29 tahun. Tapi 3,5 tahun yang lalu saya ditinggal oleh istri saya. Saya dikaruniai 2 orang anak. Dan waktu saya membangun sebuah keluarga, saya harus melewati bangun hubungan, yaitu kurang lebih 7-8 tahun baru menikah. Karena kita hanya punya simpanan BCA di atas, Bank Sentral Allah. Ya, bukan BCA yang di dunia. Ya, hanya dengan iman. Dan Tuhan bekerja. Dan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi sebuah tantangan masalah yang terjadi, termasuk kematian yang diperhadapkan di hidup kita.
terutama di hidup saya. Karena itu ketika mungkin saudara menghadapi sebuah persoalan, tantangan yang ada, justru kita harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Justru harusnya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan justru kita juga terus mengalami Tuhan. Dengan mengalami Tuhan, itu akan membuat ada gairah yang baru. Ada kreativitas, ada inspirasi-inspirasi yang baru. Dan bahkan kalau kita tadi belajar dengar-dengaran, maka ayat yang lain mengatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Artinya bukan saja dibutuhkan dalam hidup kita dengar-dengaran, tetapi kita harus mengikut Yesus, punya iman yang sejati, yaitu kita harus setia mengikuti panggilan Tuhan. Setia mengikuti panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena itu dalam setia mengikuti panggilan Tuhan, itu bukan saja kita punya iman yang sejati, tetapi untuk setia kita punya buah yang sejati yang harus kita nampakkan dalam hidup kita. Menjadi murid yang sejati. Dan buah yang sejati adalah yang pertama adalah buah pertobatan kita. Perlunya kita bertobat. Perlunya kita terus dibaharui, kata firman Tuhan. Kita harus terus dibaharui dari hari ke sehari. Ketika kita mengalami sebuah perubahan hidup, ya, buah pertobatan, maka buah pertobatan itu yang akan membawa kita, saya dan saudara, terlibat dalam pelayanan. Akan kita terlibat dalam buah pelayanan. Buah pelayanan adalah bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya dan saudara yang sudah mengalami dan memiliki atau menikmati segala kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bergerak untuk dapat melayani orang lain. Meskipun orang lain mungkin mengecewakan kita. Tadi pagi dalam sebuah pelayanan di gereja Sesetan, saya juga bercerita. Ada seorang jemaat yang kami gembalakan, itu punya temperamen yang luar biasa. Orangnya suka tersinggung dan suka marah-marah. Itu di tempat saya, di sini tidak ada yang demikian. Kemudian, kalau diingatkan, dinasehati, langsung mukanya merah. Orang yang menasehati itu seperti kena semprotan baygon. Jadi, orang ini punya temperamen yang suka marah-marah dan mudah tersinggung. Dan dalam kesempatan pelayanan punya suara cukup baik, tapi untuk diri sendiri, tapi tidak pas, karena dia suka kalau musik sudah dia kadang masuk ke belakang. Musik atau nyanyian sudah selesai, dia masih bergetar suaranya dan tidak pernah selesai. Selesainya lama. Dan pada waktu diingatkan, kemudian ada tes karunia, dites. Ibu ini waktu dites, panggilan pelayanannya bukan di
pemimpin pujian, tapi dia ingin nampil di depan. Jadi ketika diingatkan, wah dia marah. Kenapa? Yang dia apalagi baru, kok dikasih kesempatan? Saya sudah lama tidak dikasih kesempatan. Wah marah-marah. Ketika diingatkan juga, wah masih marah-marah. Dia juga rindu keluarganya, suami dan anaknya. Dia rindu bisa mengenal kepada Tuhan. Tetapi karena temperamen, tabiatnya seperti itu, akhirnya suami dan anak-anaknya tidak dapat mengenal Tuhan. Ketika kami melakukan pemuridan di gereja lokal kami, ya, dengan namanya SMS Pemenang. Saya murid sejati pemenang. Saya itu selama 3 bulan. Jadi kadang setahun 2 kali, ada setahun sekali, dan sekarang ini baru bulan yang lalu kami menyelesaikan angkatan yang ke-37. Kami bersyukur dan yang lalu kami bisa membaptis 25 orang. Dan ketika ibu ini yang punya temperamen, yang suka marah-marah dan tersinggung, akhirnya dia masuk ikut di kelas pemuridan SMS Pemenang. Ketika di situ dia mulai belajar kebenaran dan kebenaran firman itulah yang mengubah dan mengingatkan hidupnya. Akhirnya dia mulai menyadari kesalahannya dan dia mulai bertobat. Oh, selama ini kenapa dia tidak bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang lain? Karena sifat karakternya yang gampang tersinggung, marah-marah. Kemudian dia minta Tuhan, jamah dan pulihkan aku, supaya aku juga bisa berubah hidupku dan boleh menjadi berkat. Ketika dia mulai menyelesaikan ya apa yang dia sudah lakukan selama ini, dia menyakiti banyak orang, kemudian mulai datangi orang-orang yang pernah disakitinya. Dia mulai minta maaf, dia mulai menyelesaikannya. Dan ketika minggu demi minggu, bulan demi bulan, perubahan itu terjadi dan dilihat perubahannya oleh suami dan anak-anaknya. Tiba-tiba dia sudah berdoa puluhan tahun supaya suaminya bisa mengenal Yesus. Tiba-tiba suaminya berkata, "Mah, gereja jam berapa ada ibadah?" "Oh, tempat kami sekarang di jam 8. "Oh, jam 8. "Oh, minggu depan saya mau ikut ibadah." Waduh, seperti kesambar kilat di siang hari bolong. Karena selama ini dia berdoa supaya suaminya boleh mengenal Tuhan. Hari itu menjadi hari yang bahagia. Karena suaminya mau mengenal Yesus, melihat sebuah perubahan hidup. Buah dari iman, percaya itu dapat dilakukan dengan buah pelayanan. Dengan kita menjangkau jiwa-jiwa. Buah perubahan hidup, ya, pertobatan itu akhirnya juga buah karakter. Sifat karakter seperti yang Yesus kehendaki, buah-buah roh. Yang tadinya tidak bisa mengasihi, sekarang bisa mengasihi. Yang tadinya tidak bisa sabar, sekarang bisa sabar. Dan ketika itu dia nyatakan buah pelayanan, akhirnya dia bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain yang belum mengenal Tuhan. Saya diberkati Tuhan dengan sebuah pelayanan dalam sebuah seminar. Ada hamba Tuhan dari Taiwan. Dia memberitahukan bagaimana dalam 10 tahun dalam penggembalaan itu
Tuhan menambah jiwa-jiwa dengan jemaat yang ada itu 1,7 juta orang. Dia punya kelompok sel itu kurang lebih 170 ribu. Ya, 170 ribu kelompok sel. Dan hamba Tuhan ini dia menceritakan bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang spesial, yang setuju katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami, siapa yang mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan boleh angkat tangan. Wah, pasti semua. Dan ketika hamba Tuhan itu menceritakan, kita bisa melakukan dengan hal yang sederhana. Apa yang dia lakukan? Dia mulai coba setiap kita yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, bikin kesaksian pribadi di WA, di Instagram, di email, kemudian juga mungkin di surat kertas, ya membuat catatan. Dan itu setiap hari dibawa. Ya, dan ketika jemaat itu mungkin ada ibu-ibu yang ke pasar, dia berjumpa dengan orang lain. Orang lain disuruh baca kesaksian hidupnya. Kemudian ketika ibu itu membaca dan melihat, wah kesaksiannya ini ceritanya bagus, siapa ini? Kemudian ibu ini menceritakan, oh itu saya, bagaimana Tuhan Yesus sayang kepada saya. Itu dilakukan dari hari ke hari. Dan akhirnya gereja itu mulai mengalami sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Dan Tuhan memberkati gereja yang di Taiwan itu. Dalam waktu 10 tahun dapat menjangkau jiwa-jiwa 1,7 juta orang. Saya juga diberkati Tuhan waktu tahun 2019. Tuhan memberikan kesempatan saya pergi ke Nigeria. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah gereja yang gerejanya 3 kilo kali 3 kilo. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Oh ya. Jadi gereja yang ada di Nigeria yang digembalakan namanya pendetanya Adeboye. Dia waktu itu merintis gereja, membuat sebuah gereja panjang dan lebarnya 0,5 kilo, 500 meter. Kalau 500 meter dari sini sampai ke depan ada. Ketika diberkati Tuhan itu bisa muat 1-2 juta orang. Kemudian diberkati Tuhan, akhirnya dia membangun gereja 1 kilo. 1 kilo kali 1 kilo, panjang dan lebar 1 kilo. Dan ketika diberkati Tuhan, akhirnya dia bangun gereja lagi 3 kilo. Waktu hari pertama dan kedua, saya dengan rombongan 40 orang, itu melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa gereja ini. Gereja ini di ibadah yang 1 kilo itu dihadiri 2-4 juta orang. Dan hari kita bisa santai jalannya. Tapi yang ketiga kita dipindah ke gereja yang 3 kilo kali 3 kilo. Itu bisa muat dihadiri oleh 8-10 juta orang. Dan kami rombongan tidak boleh terpencar, harus pegangan tangan atau gandengan. Karena manusianya begitu banyak yang hadir ibadah itu. Dan hari itu ibadahnya dihadiri 16 juta orang.
dia 1/2 kilo penuh, 1 kilo penuh, 3 kilo penuh. Itu hamba Tuhan yang menceritakan itu. Dan apa yang terjadi? Karena setiap jemaat Tuhan tadi bukan saja terlibat di dalam kesaksian hidupnya, menyaksikan hidupnya, misi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia terlibat di dalam pelayanan, dia terlibat menjangkau jiwa-jiwa. Dan pada bulan yang lalu saya mengikuti konferensi di Solo. Salah satu anak rohani dari hamba Tuhan yang di Nigeria itu datang. Dan dia bersaksi, selama pandemi ini 3 tahun, gereja ini telah merintis menanam gereja baru 11.000 gereja. Wah, saya terbakar juga. Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai mereka, Tuhan bisa juga pakai saya. Saya percaya ini juga akan memberi semangat setiap kita. Siapapun saudara orangnya. Kalau kita terus mengikuti setiap kegerakannya, maka kita akan mengalami kedahsyatannya. Yang mengerti katakan amin. Mari kita katakan bersama-sama. Ketika saya mengikuti kegerakannya. Ketika saya mengikuti kegerakannya. Saya akan mengalami kedahsyatannya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bukan saja menjadi murid yang sejati, bukan punya imannya, yang sejati bukan punya buahnya, tapi juga kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab dengan panggilan Tuhan. Artinya ketika murid yang sudah kita menangkan, bagaimana murid-murid yang sudah kita menangkan itu kita dapat menghasilkan murid-murid yang sejati. Seperti apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, kita juga dapat lakukan kepada orang lain. Amin. Karena itu saya bersyukur ketika saya merintis pelayanan di depan rumah perintisan yang saya gembalakan, itu ada sebuah keluarga yang punya 2 orang anak. Anak yang pertama itu waktu itu usia 3 tahun. Jadi anak ini susah makan, susah belajar. Anak ini ketika susah belajar, susah makan, kemudian disuruh main di tempat saya. Dan saya mulai dekati dia. Dan akhirnya yang susah makan sekarang makannya bertambah. Kalau disuruh berhenti malah susah. Ya karena badannya makin melar, makin gemuk. Ya. Belajar juga baik. Dan dengan akhirnya dia menjadi murid saya, anak sekolah minggu. Dan setelah 30 tahun, 33 tahun ini, anak ini mulai bertumbuh. Dan akhirnya mendapatkan pasangan hidup juga di gereja. Kami memberkati, juga waktu itu ada di Bali ini, memberkati keluarga ini. Sekarang keluarga ini sudah punya anak 2. Dan saya bersyukur ketika saya berdoa, Tuhan, saya rindu melalui pelayanan saya ada lahir generasi berikutnya yang siap untuk menggantikan saya. Dan saya mulai berikan kesempatan seluruh anak-anak muda untuk terlibat dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam event-event pelayanan. Dan salah satunya anak ini sekarang sudah bertumbuh luar biasa. Ya, mungkin usia baru 37 tahun.
Dan ketika saya mendekati pendekatan sama dia, 2 tahun yang lalu saya persiapkan dia menjadi wakil gembala saya. Dan akhirnya tahun ini dia mungkin satu-satunya yang saya siapkan untuk menggantikan saya. Saya bersyukur Tuhan berikan anak-anak muda di tempat kami. Semua staf penggembalaan atau pengurus dari semua bidang sampai ke kantor gereja, semua anak muda. Orang-orang tua hanya mendampingi, menjadi penasihat. Saya bersyukur karena ada orang-orang yang mau bertanggung jawab dengan panggilan Tuhan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk dapat mengerjakan pelayanan ke depan lebih lagi. Saya percaya juga gereja Tuhan di tempat ini melalui saudara kita semua. Kita juga mau menghasilkan murid yang sejati. Melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, perubahan hidup. Dan kita juga bisa memberkati banyak orang. Dan saya berdoa kasih setia dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan terus bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan saya berdoa melalui saudara pekerjaan Tuhan ini akan berlipat kali ganda. Dan jemaat yang tidak atau yang sudah lama tidak hadir maupun orang-orang yang belum dijangkau melalui saudara, kita dapat menjangkau mereka dan dapat memuridkan mereka supaya melalui gereja ini kemuliaan Tuhan dinyatakan dan banyak jiwa boleh diselamatkan melalui hidup saudara. Biar kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah terus memberkati kita semua. Dan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada apa yang Yesus ajar melalui 2 orang murid, kita bisa membaca ayat selanjutnya. Mulai dari Andreas mengajak Simon Petrus, kemudian Nathanael dan murid-murid yang lain. Akhirnya dari 2 orang menjadi 12 orang. Dari 12 orang menjadi 70 orang. Dari 70 orang menjadi 500 orang. Dari 500 orang menjadi 3.000 orang. 3.000 orang menjadi 5.000 orang. 5.000 orang akhirnya tidak terbatas. Saya berdoa kasih setia Tuhan juga akan bekerja di dalam gereja ini. Melalui hidup saudara dipakai Tuhan untuk menjadi bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenarannya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Dan kita boleh menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Tuhan, ini tugas kami. Beri hati yang melayani. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi.